lagi dengan saya Feby Andrian. Di video kali ini kita akan membuat tas rajut cangklong atau tote bag seperti ini dengan motif garis-garis, simple, modern, dan cara bikinnya juga mudah sekali. Kemudian tas ini juga multifungsi, jadi teman-teman bisa bikin dengan tanpa inner atau bisa juga bikin dengan menggunakan inner. Jadi teman-teman bisa pasang zipper atau tanpa zipper seperti ini juga bisa. Kemudian untuk benangnya teman-teman bisa pakai benang apa saja. Bisa pakai benang poli, benang katun, atau wool juga bisa. Dan di sini saya pakai benang poli, ukurannya D27. Dan untuk benangnya ini teman-teman bisa pakai sisa-sisa benang. Jadi untuk garis-garisnya ini teman-teman bisa variasi dengan berbagai warna dengan sisa-sisa benang yang ada ya. Jadi memanfaatkan sisa benang. Kemudian untuk warna dasarnya teman-teman siapkan satu gulung lebih dikit kalau menggunakan benang poli ya. Kemudian untuk alatnya atau crochet hooknya, di sini saya pakai tulip gold. Saya pakai yang ukuran 4 garis miring 0 atau 2,5 mili, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan benang masing-masing. Kemudian siapkan jarum untuk merapikan gunting dan korek api kalau teman-teman ingin menggunakan benang poli. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, sekarang kita akan bikin alasnya dulu. Untuk alasnya atau motifnya di sini kita menggunakan kelipatan 4. Jadi kita akan bikin alas dengan kelipatan 4. Nah, di sini saya akan bikin alas kotak. Kita awali dulu dengan simpul. Lalu di sini saya akan awali dengan 60 rantai. Nah, setelah 60 rantai, untuk rantainya ini, 60 rantainya ini, kita hitung sebagai baris yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Kita awali dulu dengan satu rantai. Atau kita bikin satu rantai tambahan. Kemudian di rantai yang ke-60, kita bikin single crochet. Kemudian di rantai berikutnya, kita bikin single crochet. Nah, jadi di sini kita bikin 60 single crochet. Nah, setelah 60 single crochet, untuk single crochetnya ini kita bikin bolak-balik sampai di baris yang ke-8. Jadi, kita bikin single crochet atau 60 single crochetnya ini mulai dari baris yang kedua sampai yang ke-8. Nah, untuk naik baris kita bikin satu rantai, kemudian kita balik, baru kita bikin lagi single crochet seperti biasa. Nah, single crochet di setiap lubang. Nah, kita kerjakan secara bolak-balik sampai nanti berhenti di baris yang ke-8. Nah, setelah kita bikin sampai di baris yang ke-8, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambah panjang atau lebarnya, bisa ditambah di bagian rantainya atau bagian barisnya. Yang penting untuk jumlah kelilingnya nanti harus kelipatan 4. Nah, sekarang setelah ini kita akan bikin single crochet keliling 1 kali putaran. Nanti jumlahnya ada 136 single crochet. Jadi dimulai dari bagian lebarnya ini ada 8 single crochet. Kemudian di bagian panjang 60, di bagian lebar satunya 8, di bagian panjang satunya 60. Nah, nanti kalau di total jumlahnya ada 136 single crochet. Nah, sekarang saya akan bikin single crochet keliling. Saya bikin satu rantai dulu, saya mulai dari lubang paling ujung.
7, 8 ya di bagian ujung. Nah, sampai di bagian ujung 8, lalu di bagian panjang kita bikin 60 single crochet mulai dari di bagian ujung lagi. Nah, ini hitungan 1 untuk bagian panjangnya, dan nanti di bagian sudut ini ada 2 single crochet. Sekarang kita lanjut, hitungan 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita kerjakan sampai nanti 1 putaran. Nah, setelah selesai single crochet kelilingnya, sekarang kita tutup di single crochet yang pertama. Kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah ini, kita akan bikin single crochet back loop 1 kali putaran. Kita awali dulu dengan 1 rantai. Mulai dari single crochet yang pertama atau stitch yang pertama, kita langsung bikin back loop. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di akhir putaran dan di single crochet yang terakhir. Karena di sini saya akan langsung ganti benang dengan warna lain, kita akan tutup di single crochet yang terakhir. Nah, ini single crochet yang terakhir. Kita tutup dengan benang warna baru. Nah, seperti ini. Baru selanjutnya kita tutup dengan slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan benang warna biru. Kita masuk ke motif baris yang pertama. Untuk baris yang pertama ini, kita bikin 4 rantai. Kemudian kita lompat 1 lubang. Ini lubang pertama, ini sudah terisi dengan rantai. Kita lompati lubang kedua, kita masuk ke lubang yang ketiga. Kita bikin double crochet. Kemudian 1 rantai. Lalu lompat 1 lubang. Lubang berikutnya kita bikin lagi double crochet. Nah, caranya seperti ini, kita ulang terus. 1 rantai, skip 1 lubang, lubang berikutnya bikin 1 double crochet. Nah, sekarang langkahnya ini kita kerjakan sampai 1 putaran. Nah, sekarang di akhir putaran, setelah double crochet yang terakhir, kita bikin 1 rantai, kemudian ada sisa 1 lubang, kita skip. Selanjutnya kita tutup di rantai yang ketiga. Ini di awal ada 4 rantai ya. Kita ambil rantai yang ketiga, kita tutup dengan slip stitch, tapi menggunakan benang warna coklat. Nah, kita akan mengerjakan lagi dengan benang warna coklat. Nah, seperti ini ya, ini yang biru kita tinggal. Kita bikin slip stitch menggunakan benang warna coklat. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang kedua. Setelah slip stitch, kita akan bikin 1 kali lagi slip stitch masuk di bagian ruang. Jadi ini di bagian ruang kosong seperti ini. Kita bikin dulu slip stitch. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin motif seperti ini. Untuk caranya sama seperti tadi. Kita bikin 4 rantai.
Nah, kita awali dengan 4 rantai, kemudian kita bikin double crochet di bagian ruang, atau ini di bagian kolongan yang 1 rantai. Double crochet, kemudian 1 rantai, lalu bikin lagi double crochet di bagian ruang kosong. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bikin double crochetnya di bagian ruangan-ruangan ini. Double crochet 1 rantai, double crochet lagi di bagian ruangan, 1 rantai, 1 double crochet. Nah, kita kerjakan langkahnya ini sampai di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran, setelah double crochet yang terakhir, kita bikin 1 rantai. Selanjutnya kita tutup putarannya. Kita ambil di awal ini ada 4 rantai, kita ambil rantai yang ketiga, kita tutup dengan slip stitch menggunakan benang warna biru lagi. Nah, karena sekarang kita akan selanjutnya kita akan mengerjakan dengan benang warna biru ya. Jadi kita tutup benangnya dengan benang warna biru. Nah, untuk benang coklatnya ini akan saya naikkan, jadi supaya dia ikut naik. Baru kita tutup dengan slip stitch menggunakan benang warna biru. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke motif putaran yang ketiga. Nah, untuk putaran yang ketiga, dari slip stitch kita akan masuk ke bagian ruang. Nah, ini di bagian kolong atau di bagian ruang yang kosong, kita bikin lagi 1 slip stitch. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin tusuk 3 double crochet cluster mulai dari kolong yang pertama. Kita bikin dulu 2 rantai. Nah, 2 rantai ini untuk mewakili double crochet yang pertama ya. Selanjutnya kita bikin double crochet 2 kali, tapi jangan ditutup. Nah, seperti ini. Kita bikin 1 lagi. Nah, jadi ada 3, yang satunya diwakili dengan rantai. Setelah itu baru kita tutup atau kita cluster jadi 1. Kunci dengan 1 rantai. Tambah dengan 1 rantai lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita bikin double crochet masuk ke ruang berikutnya. Lalu 1 rantai. Di ruang berikutnya kita akan bikin lagi 3 double crochet cluster. Satu double crochet, jangan ditutup. Kita bikin lagi 2, 3. Nah, 3-3-nya sekarang kita cluster jadi 1. Nah, seperti ini. Kita kunci dengan 1 rantai, lalu tambahkan 1 rantai. Selanjutnya kita bikin double crochet sama seperti tadi ya. Kita bikin double crochet di ruang berikutnya. Kemudian 1 rantai. Nah, selanjutnya langkah ini kita ulang sampai nanti di akhir putaran. Nah, jadi kita isi ruang-ruang ini dengan 1 cluster dan 1 double crochet. Nah, sekarang kalau sudah di akhir putaran, ini ada double crochet yang terakhir. Setelah itu kita bikin 1 rantai, baru kita tutup dengan slip stitch di bagian tusuk cluster.
Nah, karena setelah ini saya akan menggunakan benang coklat lagi, jadi kita akan tutup dengan benang warna coklat. Nah, ini benang birunya kita naikkan ya supaya dia ikut naik. Nanti kita akan mengerjakan dengan benang biru lagi. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang keempat. Dari slip stitch kita masuk ke bagian kolong dulu di bagian ruang. Kita bikin satu kali lagi slip stitch. Nah, dari sini kita bikin dulu satu rantai, lalu single crochet di ruang yang pertama, kemudian satu rantai, lalu single crochet masuk di ruang atau di sela-sela double crochet dan cluster. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai nanti satu putaran. Nah, sekarang di akhir baris, setelah single crochet yang terakhir, kita bikin satu rantai, lalu kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah, setelah ini saya akan selang-seling dengan benang warna putih, jadi akan saya variasi dengan benang warna putih. Setelah di barisan yang keempat atau putaran yang keempat ini, kita tutup di single crochet yang pertama dengan benang baru. Nah, di sini saya pakai benang putih. Kita slip stitch dengan benang warna putih. Selanjutnya, kita akan mengerjakan putaran yang kelima. Ini sama seperti putaran pertama ya. Untuk benang biru dan coklatnya ini akan saya naikkan supaya ikut naik, karena nanti saya akan pakai untuk selang-seling warnanya. Nah, sekarang saya akan masuk ke putaran yang kelima. Putaran kelima ini sama seperti putaran yang pertama. Setelah slip stitch, kita masuk ke bagian ruang atau di antara dua single crochet. Ini ada satu rantai ya, jadi membentuk ruang kosong. Kita bikin satu kali lagi slip stitch. Nah, seperti ini baru kita mulai. Kita awali dengan 4 rantai. Lalu satu rantai, kemudian double crochet di bagian ruang, satu rantai, satu double crochet, satu rantai, satu double crochet, dan seterusnya. Nah, jadi setelah ini kita akan mengulang 4 langkah ini. Jadi di sini hanya menggunakan 4 langkah. 4 langkah ini kita ulang sampai tinggi yang kita inginkan. Nah, untuk pergantian warnanya teman-teman bebas. Di sini saya akan selang-seling warnanya per motif atau per pengulangan pola. Nah, jadi ini sudah satu pola, 4 langkah ini satu pola. Sekarang untuk pola baru, pola berikutnya saya pakai selang-seling antara warna putih dan coklat. Nah, sekarang kita kerjakan sampai nanti tinggi yang kita inginkan. Nah, sekarang badan tasnya sudah saya bikin agak tinggi, dan di sini saya bikin 9 kali pengulangan motif. Dan untuk selang-seling warnanya di sini teman-teman bebas mau pakai berapa warna bisa. Kemudian untuk tingginya, untuk tinggi motifnya saya bikin sekitar 25 cm atau sekitar 10 inci mulai dari batas motif. Nah, selanjutnya kita akan bikin bagian atasnya, dan untuk bagian atasnya ini kita bikin dengan single crochet keliling beberapa kali putaran. Nah, untuk bagian awalannya di sini nanti semakin lama akan semakin bergeser. Jadi dari ujung kanan nanti akan semakin ke tengah seperti ini, karena langkahnya kita maju terus.
Nah, untuk bagian dalamnya nanti seperti ini. Karena setiap warna benang semua saya ikutkan naik supaya nanti mudah dalam pengerjaan kita selang-seling warnanya. Nah, sekarang sebelum saya bikin single crochet kelilingnya, saya akan siapkan ring. Jadi kita bisa siapkan ring, kita akan pasang ringnya di putaran pertama. Untuk ringnya di sini bebas ya, mau pakai ring apa saja. Di sini saya pakai ring D. Ini diameter dalamnya sekitar 2,3 cm. Kemudian di sini saya akan tandai dulu batasnya. Untuk batas kiri kanan saya ambil 6 cm. Dan ini merupakan titik tengah ring ya. Nah, sekarang untuk cara membuat single crochetnya, dari bagian slip stitch kita awali dengan satu rantai, lalu single crochet dimulai dari stitch yang pertama atau di bagian single crochetnya, kemudian di bagian kolong rantai atau ini ada satu rantai. Nah, ini ada ruang ya bawahnya, kita bikin satu single crochet, kemudian di bagian single crochetnya satu single crochet. Nah, karena di sini saya akan pasang ring. Nah, sekarang kita kerjakan sampai single crochetnya kita bikin 5 kali putaran. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini di sini sudah saya pasang tali. Untuk talinya ini panjangnya saya bikin sekitar 60 cm atau bikin 65 cm dengan tambahan untuk lipatannya ini. Kemudian di sini saya pakai single crochet biasa dengan awalan 4 single crochet. Kemudian kita kasih single crochet keliling. Nah, supaya rapi. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian untuk dalamnya teman-teman bisa pasang inner atau tanpa inner juga bisa. Jadi di sini kita bikin tas multifungsi ya. Teman-teman bisa kasih zipper, bisa dipasang zipper atau tanpa zipper juga bisa. Untuk ukuran tasnya di sini untuk panjangnya sekitar 25 cm. Kemudian tingginya dari atas sampai bawah sekitar 30 cm. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial yang akan datang.